Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirdaus. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas G dengan nomor NIM 250 202 110 205. Saya di sini akan membuat video tugas pengantar ilmu hukum. Nah, tugasnya itu adalah memberitahu tentang 15 asas-asas hukum, 6 aliran-aliran hukum, dan 6 penafsiran hukum. Nah, langsung saja ke yang pertama, asas-asas hukum. Asas-asas hukum yang pertama itu ada asas legalitas. Asas legalitas itu tak ada hukuman tanpa aturan, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada asas kepastian hukum. Hukumnya itu harus jelas dan pasti. Yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan itu hukumnya harus diadili, harus adil. Nah, yang keempat itu ada asas kemanfaatan hukum. Ada asas kemanfaatan Ada asas kemanfaatan. Hukumnya itu membawa manfaat. Terus yang kelima ada asas persamaan di hadapan hukum. Nah, asas persamaan di hadapan hukum ini semua itu sama di hadapan hukum, di depan hukum gitu. Yang keenam ada asas tidak berlaku surut. Yang dimaksud asas tidak berlaku surut itu adalah aturan berlaku ke depan. Yang ketujuh itu ada asas itikat baik. Asas itikat baik itu bertindak jujur dan baik. Yang kedelapan ada asas praduga tak bersalah. Nah, asas praduga tak bersalah itu dianggap tidak bersalah sebelum terbukti. Sebelum terbukti itu dianggap tidak bersalah jika itu belum terbukti gitu. Nah, yang kesembilan itu ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini adalah hak dan kewajiban harus seimbang. Yang kesepuluh ada asas kepatutan. Asas kepatutan ini sesuai norma yang wajar. Yang ke-11 ada asas larangan penyalahgunaan wewenang. Asas ini adalah tidak kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, seperti itu. Nah, yang ke-12 itu ada asas transparansi. Itu terbuka dan jelas. Nomor 13 ada asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-14 ada asas efisiensi dan efektivitas. Itu hukumnya harus efektif. Dan yang ke-15 itu ada asas perlindungan hak asasi, menghormati hak asasi manusia, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke pemberitahuan selanjutnya ke 6 aliran-aliran hukum. 6 aliran-aliran hukum itu yang pertama ada hukum alam, yang kedua ada positivisme hukum. Nah, itu yang ketiga ada sosiologis, yang keempat ada realisme, yang kelima itu ada utilitarisme kalau nggak salah, seperti itu. Nah, yang keenam itu ada historis. Yang pertama itu tadi aliran-aliran hukum. Yang pertama hukum alam. Hukum alam itu hukum yang berasal dari moral dan kodrat. Yang kedua itu ada positivisme hukum. Hukum aturan tertulis negara. Dan yang ketiga itu ada sosiologis. Sosiologis itu hukum mengikuti kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat itu ada realisme. Realisme itu hukum dilihat dari praktik hakim atau keputusan keputusan nyata atau putusan nyata, seperti itu.
Dan yang kelima itu ada utilitarianisme kalau nggak salah, seperti itu, soalnya lupa, ada yang sedikit lupa. Dan itu adalah hukum untuk manfaat terbesar. Dan yang keenam itu historis. Nah, historis itu adalah hukum berkembang dari kebiasaan seperti apa ya, hukum yang berkembang dari kebiasaan dan sejarah bangsa. Lanjut ke materi selanjutnya itu ada penafsiran hukum. Penafsiran hukum itu lanjut ke apa ya, 6 penafsiran hukum. Nah, yang pertama itu penafsiran hukum ada ada gramatikal. Nah, gramatikal itu adalah menafsirkan dari arti kata atau kalimat. Yang kedua itu ada sistematis. Sistematis itu menafsirkan berdasarkan pasal lain. Nah, yang ketiga itu ada historis. Historis itu melihat sejarah pembentukan aturan. Dan yang keempat itu ada teleologis. Teleologis itu apa ya? Teleologis itu kayak sosiologis gitu, melihat tujuan dan manfaatnya. Nah, yang kelima itu ada autentik. Autentik itu mengikuti definisi resmi dalam undang-undang tersebut. Jadi yang keenam itu terakhir dari penafsiran hukum itu ada analogi. Analogi itu memperluas aturan ke kasus yang sama atau yang mirip, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.